sebenarnya gini ya, orang ketika dia buat usaha, apalagi public figure, ingin menunjukkan kreativitasnya. Kayak misalnya gua nih, gua mau buat usaha gitu ya. Lalu gua juga misalnya dikenal orang, gua punya kreativitas, boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau mau merekayasa sesuatu gitu ya. Nah, bila mana rekayasa tersebut tidak merugikan orang lain, harus ada catatannya dulu tuh. Jangan ada kita buat rekayasa, tapi pada akhirnya kita malah merugikan pihak-pihak tertentu. Nah, untuk sekarang yang lagi viral gitu ya, ada Dokter Richard Lee yang katanya baru buka klinik di Padang. Pada akhirnya mengaku kemalingan, lalu polisi sudah mengambil tindakan, penyidik sudah mengambil tindakan, dan ini langsung kata polisi, bahkan kata penyidiknya bahwa itu diduga sebuah rekayasa untuk kepentingan konten. Kalau memang itu betul, bagi gua itu adalah perbuatan yang sangat keji gitu ya. Itu adalah perbuatan yang merugikan sekali untuk masyarakat Padang khususnya. Begini ya, sadar nggak sih apa yang dilakukan Dr. Richard Lee itu dampaknya sangat berbahaya. Kita lihat, kalau seolah-olah ada benar yang dikatakan polisi itu adalah sebuah rekayasa gitu ya. Ada maling betul ya di situ, lalu disebarkan oleh Dr. Richard Lee. Ternyata itu benar rekayasa. Bayangkan, orang-orang akan berpikir di Padang itu adalah wilayah yang tidak aman. Sementara kita tahu betul bahwa Kota Padang itu termasuk bahkan tergolong daerah yang cukup aman, dan bahkan kita katakan tingkat kejahatan di sana itu adalah tergolong yang terendah begitu. Dibuat sedemikian rupa, kalau memang betul itu dibuat sedemikian rupa, direkayasa, pertanyaan kita, tujuan Dr. Richard Lee lakukan itu apa? Apakah hanya sebatas promosi atau bahkan ada tujuan-tujuan tertentu? Kan begitu. Sehingga menurut gua itu harus ada tindakan tertentu. Ada sebuah tindakan yang tegas gitu ya, agar tidak ada lagi orang-orang yang melakukan hal yang serupa gitu. Kalau memang itu tidak ditindak, besok-besok gua mau buka usaha bisa aja gitu. Gua melakukan gimmick-gimmick yang akhirnya merugikan pihak lain kan. Kita nyebar hoax, kita menyebar sebuah berita kebohongan, meresahkan orang. Yang penting kita terkenal sendiri dan kita nggak peduli sama orang lain. Kan bisa aja seperti itu. Gua ngelihat ini kalau memang ini adalah satu perbuatan rekayasa, benar-benar harus dijelaskan, harus dituntaskan. Jangan sampai ini menjadi perkara yang mengambang. Karena ini sangat mengganggu sekali stabilitas ekonomi di situ, stabilitas keamanan di situ, bahkan bisa jadi cenderung ke stabilitas politik tertentu begitu di masyarakat Padang sendiri ya. Di Padang itu setahu gua sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Di sana itu sangat mencondongkan adat istiadat di sana. Bahkan di sana itu ada satu lembaga disebut Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau begitu kan. Gua sebenarnya nggak begitu tertarik untuk berkomentar tentang si Dr. Richard Lee sebenarnya. Tetapi karena kejadian tersebut ada di Padang, gua banyak saudara-saudara yang ada di Padang. Bahkan gua itu bisa dikatakan 2 bulan atau 3 bulan sekali gua pasti datang ke Padang. Gua banyak teman-teman di Padang, ada sejumlah kegiatan bisnis gua yang ada di Padang, sehingga bagi gua apa yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee ini cukup yang diduga dilakukan oleh Dr. Richard Lee ini cukup mengganggu sekali bagi gua, sehingga gua harus berkomentar untuk hal ini dan untuk mengingatkan saja gitu. Kalau memang itu benar adalah rekayasa, silakan dijelaskan tujuan untuk merekayasa, jangan malah seolah-olah menutup sebuah kebohongan dengan kebohongan yang lain. Karena masyarakat tidak bodoh. Ingat ya, yang mengatakan ini rekayasa adalah pihak penyidik, pihak polisi. Berarti kalau memang ini bukan rekayasa, secara tidak langsung Dr. Richard Lee mengatakan bahwa polisi memberikan keterangan yang berbohong. Yang mana yang betul? Kembali lagi, kalau memang polisi yang berbohong, maka polisi harus berklarifikasi itu, memberikan klarifikasi itu ke publik. Tapi kalau Richard Lee yang katanya berbohong, Richard Lee yang merekayasa, maka Richard Lee harus memberikan keterangan ke ruang publik begitu. Jangan sampai ini menjadi
apa namanya, contoh, jadi role model, akhirnya orang-orang pada mau buka usaha tuh dengan cara seperti ini kan nggak baik begitu. Pasti. Ini sebenarnya polanya itu sebenarnya gampang gitu. Itu yang makanya kemarin itu bagi gua agak sedikit apa namanya ya, bagi gua agak sedikit bingung kenapa perkara tersebut tidak dilanjutkan pada saat si terduga pelaku pencurian tersebut sudah ketangkep. Loh, pencurian itu deliknya bukan delik aduan. Pencurian itu deliknya delik umum, delik biasa. Jadi kalau delik biasa, bahkan polisi melakukan LPA saja, kan perbuatannya ada nih. Polisi tidak tahu nih, ada perdamaian atau enggak, tapi pada saat dilakukan penangkapan, proses dulu. Kalau memang dia membuat pengakuan bahwa oh sudah diselesaikan, silakan dilakukan pengembangan, panggil Dr. Richard Lee. Kalau memang itu pencurian, atau mungkin kalau dia membuat keterangan seolah-olah oh ini konten, langsung panggil saja. Kenapa harus ditunda-tunda gitu? Kenapa harus dipulangkan dulu, nanti baru diproses lagi apa namanya ITE-nya gitu. Jadi kalau menurut gua, kalaulah memang polisi mau pada saat si terduga pencuri tersebut ketangkep begitu ya, harusnya menurut gua kembangkan dari situ. Karena delik pencurian adalah delik umum, bukan delik aduan. Kalau delik umum harusnya tidak menghilangkan perbuatan pidananya. Contoh misalnya, ada orang melakukan pencurian di rumah kita. Kan begitu ya? Melakukan pencurian di rumah kita. Ketangkep sama kita. Begitu ketangkep dia kembalikan itu barang. Secara nggak langsung kalau kita menerima ini barang kan seolah-olah sudah terjadi perdamaian. Tapi pada faktanya kalau kita bawa tetap ke polisi, bisa nggak? Bisa. Tidak perlu harus mentah-mentah menimbulkan kerugian. Tetapi berpotensi menimbulkan kerugian, tetap perbuatan pidana tersebut masih bisa jalan. Itu konsep daripada delik umum begitu. Jadi nggak karena ini bukan delik aduan, harusnya bisa diproses berdasarkan temuan satu buah video CCTV lah, apalagi yang ditayangkan oleh Dr. Richard Lee di mana di Instagramnya, itu sudah bisa dikatakan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan si pelaku tersebut sebagai tersangka, ya kan? Lalu silakan dipanggil Dr. Richard Lee-nya, ambil keterangan. Kalau memang sudah ada perdamaian di depan polisi, tunjukkan. Tapi kan kondisinya pada saat orang tersebut ditangkap, orang tersebut mengatakan bahwa ini adalah rekayasa untuk kepentingan konten, diminta oleh salah seorang dokter. Kan itu. Ini kan jawaban daripada si terduga pelaku pencurian tersebut. Harusnya kalau memang seperti itu, langsung kembangkan di situ, panggil. Kalau menurut gua ini pintu masuknya di situ. Dan sekarang belum telat. Karena perbuatan tersebut masih ada. Ingat ya, restoratif justice pun itu bisa dilakukan kalau tidak ada penolakan dari masyarakat. Kalau tidak menimbulkan keresahan dari masyarakat. Hari ini masyarakat resah. Sekarang kalau pihak penyidik tetap mau melanjutkan, sebenarnya bisa. Lanjutkan aja proses yang pencurian tadi, karena ini sudah menjadi apa namanya, momok begitu. Orang luar akan takut loh, gara-gara nonton konten tersebut, kontennya Richard Lee ini, orang bisa berpikir takut untuk buka usaha di Padang. Nanti gua buka besok tiba-tiba gua kemalingan. Ini kan jadi apa namanya? Jadi satu hal yang membuat momok bagi orang lain untuk berinvestasi, membuat usaha di Kota Padang begitu. Gini, kalau seandainya benar itu adalah sebuah rekayasa, maka sebenarnya Dr. Richard itu bisa dikenakan Undang-Undang ITE terkait dengan penyebaran berita bohong yang bermuatan kebohongan sehingga mengakibatkan kerusuhan gitu kan. Dan itu ancaman hukumannya bisa 6 tahun kalau di Undang-Undang ITE. Jadi bagi gua, kalau memang itu adalah satu perbuatan yang disebut oleh pihak penyidik adalah sebuah rekayasa, ya kita berharap agar hal tersebut bisa diproses hingga ujung. Kita ingin berikan edukasi kepada masyarakat. Gua gini ya, Richard Lee mau ngapain pun, gua nggak peduli. Tetapi ketika hal tersebut yang disentuh-sentuh, yang dibicarakan adalah Kota Padang, bagi gua ada satu beban moral
yang harus gue sampaikan kepada publik bahwa sebenarnya itu seperti apa loh gitu. Gua harus menjelaskan kepada publik, gua harus berikan edukasi kepada publik, jangan sembarangan membuat konten. Kita bisa kan bikin konten yang jauh lebih bagus, yang boleh gimmick gua nggak pernah permasalahkan. Bahkan gua sendiri usaha kadang-kadang kita membuat gimmick untuk supaya orang mau datang tetapi positif, tidak merugikan pihak lain. Contoh misalnya John LBF. John LBF itu sering kok gimmick, dia buat konten juga banyak gimmicknya, tapi positif, orang senang melihatnya, nggak serta-merta merugikan pihak lain. Jadi bagi gua hal tersebut harus benar-benar diproses, jangan sampai mengambang. Bahkan tadi pagi banyak sekali teman-teman gua, saudara-saudara gua nelpon ke gua, orang Padang, semua pada marah dan mereka minta agar hal tersebut bisa diproses. Bahkan mereka minta saya untuk hadir minggu depan ke Padang gitu, karena mereka ingin melakukan tindakan hukum gitu. Itu sih sebenarnya. Nah, kalau untuk penyebaran berita bohong, sebenarnya masyarakat bisa melapor, bahkan polisi sendiri bisa melapor dengan LP tipe A sebenarnya. Jadi perbuatan yang diduga dilakukan oleh Richard Lee tersebut, kalau memang benar ini rekayasa, masyarakat yang merasa resah, masyarakat yang merasa diciderai nilai-nilai moralitasnya di Padang tadi, gua rasa bisa melaporkan terkait dengan penyebaran berita bohong melalui media melalui dokumen elektronik atau informasi elektronik gitu ya. Jadi siapapun sebenarnya bisa melaporkan, terutama warga Padang. Bahkan orang-orang di Jakarta yang menonton itu saja sebenarnya bisa melaporkan. Tapi lebih konkret, lebih signifikan bila memang itu ada laporan dari warga Padang itu sendiri. Karena yang merasakan kerugian itu langsung adalah warga atau masyarakat di Padang. Begitu. Itu sih sebenarnya. Kalau dia menyebarkan melakukan gimmick-gimmick, strategi marketing gitu, tetapi merugikan pihak lain, ya menurut gue ini sesat. Kalau memang itu betul-betul rekayasa dan lalu merugikan pihak lain, itu sesat banget. Karena kembali lagi seperti yang tadi gue jelaskan, apa yang dilakukan oleh Richard Lee, kalau memang itu betul adalah sebuah rekayasa yang terkait dengan pencurian, secara langsung maupun tidak langsung sangat merugikan sekali, bahkan berdampak terhadap stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, bahkan bisa stabilitas politik di Kota Padang. Orang mau investasi, orang mau buka usaha, orang mau melakukan sesuatu di Padang akan merasa khawatir, akan mengalami kejadian yang serupa seperti yang dialami oleh Richard Lee kan. Dianggap seperti itu kan. Ternyata rekayasa, coba. Ternyata disebut oleh polisi itu adalah satu tindakan yang katanya rekayasa, kan itu jadi masalah, itu jadi trouble itu kalau memang betul itu adalah rekayasa. Nah begitu. Lalu kalau memang itu adalah sebuah rekayasa, orang-orang akan merasa bahwa Kota Padang menjadi sangat tidak aman. Orang akan merasa bahwa Kota Padang itu rawan dengan perbuatan maling tadi kan gitu kan, pencurian. Orang akan merasa hal yang sama kan. Karena kenapa tidak rawan? Orang baru buka usaha, bahkan belum launching. Di videonya Dr. Richard, dia itu jelas loh mengatakan bahwa ini belum buka, padahal kita baru launching. Itu kan secara tersirat, dia secara tidak langsung dia menyampaikan bahwa ini rawan loh. Di Kota Padang ini rawan. Gua belum buka aja udah begini keadaannya. Kan gitu, yang bisa kita tangkap sebagai orang yang menonton itu kan begitu. Jadi kalau memang ini rekayasa, menurut gua ini fatal. Bahkan kalau memang ini rekayasa, menurut gua ini perbuatan yang biadab. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.